Mbak Yeni hari ini klop. Ya setelah Prof. Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof. Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan bergerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek. Sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari E.F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti. Tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan-pandangan itu, Mas? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan sudah pamit. Jadi sudah keluar ya. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo, ya. Ya, oke. Terima kasih. Yang lain. Kabarnya Puan membantah ya Jokowi 3 periode Pak ya. Satu-satu. Pasto. Penegasan Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegaskan lagi. Sebentar, kalau nggak tegas, warna merah dan kuning sama enggak? Ya, udah jelas ya. Ya, yang lain silakan. Kemarin MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah
suatu syarat bahwa seluruh hakim Mahkamah Konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompoknya. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai